Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destu Arisandi. Saya dari kelas TE23B. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi untuk melengkapi tugas saya dengan mata kuliah Teknik Sistem Telekomunikasi dengan judul Teknologi Fiber Optik, Prinsip, Aplikasi, dan Studi Kasus. Presentasi ini tentunya akan mengupas tuntas teknologi fiber optik mulai dari prinsip dasar hingga aplikasinya dalam berbagai sektor serta studi kasus nyata di Indonesia. Yang pertama, apa itu fiber optik? Tentunya kita harus tahu fiber optik adalah media transmisi data berupa serat kaca atau plastik sangat tipis menghantarkan data berupa cahaya. Digunakan luas di telekomunikasi, internet, dan industri, menawarkan kecepatan tinggi, tahan gangguan elektromagnetik, serta jangkauan jauh. Prinsip kerja fiber optik yang pertama, pemantulan total internal. Cahaya dipantulkan terus-menerus di dalam inti fiber atau core. Ini menjaga sinyal tetap di dalam serat. Sudut kritis, sudut datang cahaya hanya harus lebih besar dari sudut kritis. Ini memastikan pemantulan total sehingga tidak ada cahaya yang lolos. Jenis-jenis fiber optik itu sendiri ada yang single mode, inti sempit 9 m, satu jalur cahaya, jaringan backbone jarak jauh. Ada multimode, ada plastik optical fiber. Untuk multimode, inti lebih besar, banyak jalur cahaya, digunakan untuk kabelan, CCTV, dan gedung. Plastik optical fiber, murah dan fleksibel, otomotif, bagus untuk otomotif dan rumah tangga. Aplikasi fiber optik itu sendiri, yang pertama tentunya harus untuk internet, backbone ISP, dan FTTX. Apa itu FTTX? Fiber to the home. FTTH itu menghadirkan koneksi cepat dan stabil ke rumah. Medis endoskopi, serat optik memungkinkan pemeriksaan internal tubuh non-invasif, sangat penting untuk diagnosis. Dan untuk di industri, sistem kendali dan monitoring sensor berbasis cahaya menjamin akurasi dan ketahanan lingkungan yang sangat ekstrim. Untuk di dalam militer, komunikasi aman dan anti sadap penting untuk keamanan data sensitif, memberikan keunggulan yang strategis. Pembandingan fiber dengan tembaga, bandwidth. Untuk bandwidth, jarak, interferensi, biaya sangat tinggi, terbatas, dan sebagainya. Contoh perhitungan rendaman sinyal, kasus perhitungan menghitung rendaman sinyal pada kabel fiber sepanjang 10 km. Hasil perhitungan seperti ini. Lanjut. Studi kasus IndiHome Fiber, PT Telkom Indonesia mengganti kabel tembaga dengan fiber optik. Inisiatif ini meningkatkan infrastruktur digital, proyek besar yang mengubah landscape telekomunikasi. Peningkatan kecepatan internet meningkatkan drastis dari kurang dari 10 Mbps menjadi lebih dari 100 Mbps.
pengalaman pengguna jauh lebih baik. Pengurangan biaya perawatan, tentunya biaya perawatan jaringan berkurang dengan sangat signifikan. Fiber optik lebih tahan lama, mengurangi gangguan, dan perbaikan rutin yang lebih efisien. Untuk tantangan dan solusinya, tantangan utama biaya awal tinggi, instalasi perlu teknisi khusus, kerusakan sulit dideteksi. Solusi inovatif, teknologi OTDR, mendeteksi gangguan, pelatihan teknisi lokal intensif, kolaborasi global mempercepat adaptasi. Untuk kesimpulannya, materi ini saya mengambil 4 poin dari 5 referensi yang telah saya dapatkan. Yang pertama, solusi masa depan. Fiber optik adalah solusi komunikasi data masa depan, keunggulan tak tertandingi. Untuk aplikasi yang luas, digunakan luas di internet, medis, industri, dan militer. Untuk prinsip cahaya, prinsip kerjanya berbasis pemantuan cahaya internal, laser, VCD, dan andal. Efisiensi yang sangat tinggi, memiliki efisiensi tinggi, dan dapat dihitung presisi optimal untuk transfer data. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.